ketemu lagi bersama Kak Lala hari ini. Kak Lala mau menyapa adik-adik yang ada di rumah dulu. Semuanya sehat? Semuanya bersukacita? Semuanya bergembira? Karena hari ini adalah hari Minggu, kita mau sekolah Minggu. Ya, adik-adik sudah siap ya? Kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama juga. Nah, untuk mengawali sekolah Minggu hari ini, Kak Lala mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah pujian. Happy ya. Jadi kita semua harus happy. Kita mau melanjutkan sekolah minggu kita. Tadi kita sudah menyanyikan satu buah pujian yang membuat kita bersuka cita. Nah, sekarang kita mau mengawali sekolah minggu dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan. Hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh mengerti firman yang disampaikan dan menjadi anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau lebih bersemangat lagi, kita mau lebih bersukacita lagi untuk memuji Tuhan. Kak Lala aja adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan dengan satu buah pujian. Yuk. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang amin, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi, hati senang ya ya, hati senang apa? Ye ye, hati senang amin amin, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah adik-adik, gak terasa nih kita sudah berada di tengah-tengah ibadah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah gak sabar mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan. Nah kita mau mendengar firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman. Kita mau sama-sama pujikan satu buah pujian, baca kitab suci. Nah adik-adik boleh ambil dulu nih kitab sucinya di rumah. Alkitabnya boleh disiapkan dulu ya. Kita mau pujikan bersama. Yuk tangannya dibuka kayak baca Oh kitab iya suci ya Kak ya. ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau apa? Kalau mau tunggu, sekali lagi. Kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci.
adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita mau baca firman Tuhan. Coba ambil dulu Alkitabnya atau ambil dulu bacaannya. Kita mau lihat nanti dari Alkitab Markus 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-16 ya. Jangan lupa nih. Nah, adik-adik, menurut adik-adik nih, kakak akan memberikan gambar berikut ini. Lalu adik-adik kakak minta untuk kasih jempolnya. Coba mana lihat jempolnya. Nah, kalau jempol angkat seperti ini apa artinya? Artinya baik. Tapi kalau dapatnya jempol gini, nggak baik ya. Jadi adik-adik kalau gambarnya baik, kasih jempol ke atas. Kalau gambarnya buruk, kasih jempol ke bawah. Jangan lupa siapin dulu jempolnya mana. Ayo, jempolnya mana? Yang mana ya yang baik? Gambar pertama. Lagi ngapain ya itu ya? Lagi nulis-nulis. Aku tahu lagi belajar. Kalau belajar gini atau gini ya? Coba kakak lihat. Lalu gambar selanjutnya nih. Waduh, lagi makan tapi kok merengut begitu ya? Kenapa itu ya? Begini atau begini ya menurut adik-adik? Coba begini atau begini? Coba lihat lagi ya yang selanjutnya. Siapa nih yang suka seperti ini? Kalau dibilang mama suruh mandi cepat, atau kerjain PR, atau jagain adik, atau banyak hal. Ada yang suka marah-marah, kasih muka jelek, gitu ya. Aduh, jangan diikutin. Karena adik-adik begini atau begini nih? Coba begini atau begini ya? Coba lihat, tunjukin mama ya, tunjukin papa ya. Lalu gambar yang terakhir. Kalau yang ini dulu kakak juga suka ikut nih. Mama, papa lagi belanja, kakak bantuin tuh. Mama sama papa, kadang kakak ambil barang, kadang kakak juga bisa dorong troli kalau belum ada isinya. Bantu mama papa. Gini atau gini ya? Adik-adik, dari 4 gambar ini ada berapa jempol naik, ada berapa jempol turun? Adik-adik pasti pintar, bisa mengetahui mana yang jempolnya naik, mana yang jempolnya turun nih. Udah pinter ya, tahu yang mana yang baik. Nah, kita mau simak sama-sama di dalam Alkitab kita, Markus 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Tuhan Yesus, Tuhan kita itu selalu memilih hal yang jempol naik dong. Selalu pilih yang baik. Kira-kira gimana ya ceritanya? Coba dibuka dulu Alkitabnya. Waktu itu Yesus itu lagi masuk ke rumah ibadat. Tapi tunggu dulu, kakak mau tanya, yang ini siapa ya? Aku tahu ini siapa. Ini orang Farisi, ahli Taurat. Ya, mereka itu selalu mengamat-ngamati Yesus. Ikut kemanapun Yesus pergi. Soalnya apa? Mereka cari kesalahan Yesus, cari kalau-kalau Yesus di mata mereka tuh begini nih adik-adik. Nah, lalu tokoh lain di dalam kisah ini adalah pastinya Yesus dong. Tapi Yesus ngapain ya? Ketika dia masuk ke bait Allah, ternyata Yesus melihat bahwa ada orang yang tangannya itu mati. Aduh, adik-adik, kalau tangannya mati nggak bisa tuh angkat jempol ya. Nggak bisa juga jempolnya turun. Kenapa? Boro-boro deh. Nggak bisa buat apa-apa. Buat tulis nggak bisa. Buat masak nggak bisa. Buat keramas nggak bisa. Sedih ya. Tapi ketika Yesus melihat orang dengan tangan yang mati ini, kira-kira apa yang Yesus lakukan?
Wah, seperti gambar di bawah itu, Yesus menyuruh orang ini untuk datang ke tengah ibadat. Hah? Kenapa? Itu kan orang sakit ya? Kenapa ya? Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, menurutmu, kita lihat ya di sebelahku ini ada orang yang tangannya mati, tangannya nggak bisa apa-apa. Menurutmu, kalau kita di hari Sabat seperti ini, boleh nggak ya berbuat baik atau harus berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Pertanyaan Yesus sulit ya, karena waktu itu adik-adik, hari Sabat adalah hari di mana orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun, hanya beribadah kepada Tuhan. Sehingga di hari Sabat, orang-orang Yahudi itu fokus kepada Tuhan, fokus juga beristirahat untuk dirinya sendiri. Nah, orang-orang Farisi, ahli Taurat, kalaupun bertemu orang yang butuh disembuhkan, butuh dirawat di hari Sabat, mereka tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena di dalam Sabat, orang-orang tidak boleh melakukan apapun. Nah, tapi ini beda nih dengan Yesus. Bagi Yesus, Yesus bisa memilih yang, coba jempolnya naik, dan memisahkan dari yang buruk. Masa menyelamatkan orang gak boleh sih? Kan manusia untuk hari Sabat, bukan Sabat yang sebaliknya. Bukan Sabat untuk manusia, tetapi manusia untuk Sabat. Nah, adik-adik, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayo, kamu ulurkan tanganmu. Dia sembuh. Wow. Ketika sembuh berarti Yesus memilih yang baik. Padahal tadi ya, dia sudah diamati oleh orang Farisi. Kalau dia menyembuhkan orang ini, berarti dia tidak menghormati hari Sabat. Yesus ini berarti melanggar perintah dari hukum Taurat. Tapi ternyata Yesus menyembuhkan tangan orang ini, sehingga tangannya apa? Tangannya bisa dia gini, bisa juga ke bawah. Wah, hebat ya. Yesus pun senang memilih hal ini. Tapi siapa yang tidak senang? Tadi orang Farisi dan ahli Taurat gak senang karena Yesus menyelamatkan orang-orang di hari Sabat. Padahal kenapa ya adik-adik? Padahal untuk berbuat baik kan gak ada harinya. Untuk menyelamatkan orang gak ada harinya. Masa Tuhan pilih-pilih hari untuk menyelamatkan kita? Kan tidak. Jadi kita pun apabila nanti diminta untuk memilih yang baik dan tidak memilih yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita perlu pilih yang baik terus-menerus. Kalau lihat ada sampah yang bertebaran di jalanan, apa yang kamu lakukan? Pura-pura nggak lihat? Aku nggak mau, tanganku kotor. Atau melakukan yang baik. Tahu nggak apa melakukan yang baik? Betul, buang sampah ke tempatnya. Temanku lagi bertengkar, adikku lagi bertengkar. Tapi kan aku nggak ikut bertengkar. Ya udahlah, aku nggak usah ngapa-ngapain. Padahal adik-adik juga punya pilihan yang baik. Apa itu? Melerai. Jangan berantem terus dong, berdamai yuk. Maaf-maafan yuk. Nah, adik-adik, dari kisah Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang mati tangannya, adik-adik juga perlu memilih hal-hal yang baik dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati dan menolongmu ya, adik-adik. Yuk kita satu di dalam doa. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Bapa. Kami sungguh-sungguh berterima kasih karena Tuhan mengajar kami untuk menjadi pribadi yang bisa memilih dengan baik. Memilih hal yang baik dalam hidup kami, yang berguna buat diri kami, teman-teman, saudara, papa, mama, semua yang sungguh-sungguh kami cintai dan kasihi.
Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami boleh memilih yang baik. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, selamat memilih yang baik. Jempolnya. Iya. Nah, jadi gimana adik-adik firman hari ini? Tadi diceritakan ada seorang yang lumpuh. Tapi gak ada yang mau nolong karena itu hari Sabat. Waduh. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau kita bisa berbuat baik, yuk kita berbuat baik. Gitu ya adik-adik ya. Kita mau contoh siapa? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah ini kakakmu ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menunjukkan rasa syukur kita, untuk menunjukkan rasa terima kasih kita atas berkat Tuhan. Kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara memberikan persembahan adik-adik ke kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Adik-adik persembahannya dimasukkan yang rapi ya ke dalam amplop, jangan di uwel-uwel atau diuntel-untel ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Kak Lala ajak adik-adik semua untuk lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu selama seminggu ini. Tuhan, hari ini kami mau mengumpulkan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, gak terasa nih kita sudah berada di akhir ibadah. Ya, kita sudah mau selesai sekolah minggunya. Tapi sebelum menutup sekolah minggu, Kak Lala mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah pujian lagi. Kak Lala ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita bergerak bersama ya. Yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan yang di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah hari ini. Kak Lala mau aja adik-adik semua untuk berdoa. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu bersama-sama. Tuhan, kiranya bila sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati, Tuhan yang berikan kami hikmat. Dan dari firman-Mu kami boleh belajar untuk selalu berbuat baik, untuk mau berbuat baik dan memilih berbuat baik untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita belajar dari sekolah minggu hari ini bahwa Tuhan Yesus itu menghendaki, Tuhan Yesus itu menginginkan bahwa adik-adik semua dan juga Kak Lala dan juga kakak guru sekolah minggu yang lainnya untuk memilih berbuat baik daripada berbuat jahat. Kita diajarkan untuk memilih berbuat baik. Nah, adik-adik,
Seperti yang dikatakan di 3 Yohanes 1 ya, 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Nah, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa di sekolah minggu depan bersama kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Dadah!